hati kita, termasuk juga untuk mengundang pertolongan Allah, mengundang undangan Allah ya, agar kita diundang oleh Allah ke Baitullah, kita pahami ilmunya. Karena kita harus yakin betul, satu-satunya yang membuat kita dihadirkan ke Baitullah, yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah haji, penyebabnya hanya satu, karena undangan Allah. Dan siapa yang diundang oleh Allah? Tentunya Allah yang Maha Tahu dan Allah yang menentukan segalanya. Tidak mesti orang punya uang, karena banyak yang tidak punya uang tidak bisa berangkat haji karena dia tidak punya niat dan kesungguhan, juga tidak punya ilmunya. Tidak mesti juga dia eh, cukup tabungannya, karena yang belum cukup juga Allah yang mencukupi. Semuanya penyebabnya satu, karena undangan Allah saja. Kalau Allah mengendaki mengundang, maka kita akan diberangkatkan oleh Allah untuk bisa berhaji ke Baitullah. Nah, salah satu untuk memantaskan diri kita, menghadirkan undangan Allah untuk kita diundang ke rumahnya, diundang ke Baitullah, melaksanakan haji, adalah ilmunya. Saya mengutip dari bahasa Sunda, ada 3P ya. Jadi haji itu 3P katanya, karena pesah, fisik, dan pase. Ya, ini P-nya pakai bahasa Sunda, fisik bukan fisik ya. Pesah artinya punya bekalnya, punya ongkosnya, begitu ya. Kemudian fisik artinya badannya, fisiknya sehat, bisa berangkat, tidak sakit berat. Kemudian juga fase, fase itu artinya ilmunya. Ya, mudah-mudahan kalau kita paham ilmunya, walaupun mungkin tabungan belum cukup, Allah takdirkan lewat jalan mana saja yang kita tidak tahu. Saya sering sampaikan, bisa jadi berangkat haji itu karena 3N, ya. Karena 3N penyebabnya. Satu, nasab, ya. Dua, nisab, tiga, nasib. Ya, nasab, nisab, nasib. Nasab bagaimana? Karena keturunan orang kaya, apalagi keturunan raja, ya, bisa berangkat haji kapan saja begitu, tahun mana saja, maksudnya hajinya berangkatnya di bulan haji. Artinya nasab ini, kalau ada orang yang berangkat dia nggak punya ongkos tapi diongkosin oleh orang tuanya, ya nasab, karena keturunan orang kaya. Atau nasabnya ada orang tua yang diberangkatin oleh anaknya. Saya sering membawa jemaah udah tua, kok Bu bisa berangkat? Alhamdulillah, anak saya bayarin saya, anak saya ongkosin saya, sehingga berangkat saja ya. Atau karena suaminya orang kaya, istrinya bisa berangkat. Jadi lebih dari setengahnya boleh jadi jemaah haji ini tidak punya uang sendiri, tidak bayar sendiri. Ada yang dibayarin orang tuanya, ada orang tua dibayarin anaknya, ada pembantu diberangkatin oleh majikannya, ada suami yang memberatkan istrinya, jadi istri yang diberangkatkan oleh suaminya, itu banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga ya, nasab ini sebagai syariatnya. Yang kedua adalah nisab. Nisab itu hitungannya, karena ada yang punya ongkos, tapi ongkosnya hanya sampai Jakarta dari Bandung. Tentu tidak sampai nanti ke Jeddah atau ke Madinah. Ada yang punya uang, tapi uangnya belum cukup, ya, tapi belum juga bisa berangkat karena membutuhkan biaya tiket, biaya pesawat, biaya ONH-nya, begitu. Kemudian juga ada yang sudah nabung tapi belum waktunya berangkat karena ada kuotanya. Nah, ini pun nisab, begitu ya. Nisab menunggu kuota kebagian tahun berapa berangkatnya, ada estimasi waktunya. Kemudian yang ketiga adalah nasib. Nah, nasib ini sekali lagi benar-benar karena undangan Allah saja. Jadi mudah-mudahan kita bernasib baik bagi Bapak Ibu yang belum berangkat ya. Nah, salah satu penguatan nasib ini adalah kita pahami ilmunya. Kalau kemudian ada nasibnya, tiba-tiba takdir Allah berangkat 1-2 tahun ke depan, dari mana saja undangan Allahnya, tapi kalau kita siap ilmunya, insya Allah akan kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan benar. Sama seperti ibadah lain, sholat, puasa, zakat, haji pun harus berbekal ilmu. Ya, karena semua amal ibadah, amal soleh, ketaatan kita itu akan sampai dan berpahala di hadapan Allah ketika memenuhi dua hal, akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas karena Allah sesuai dengan contoh Rasulullah, aswab cocok ya. Jadi ikhlas tujuannya karena Allah, dan aswab cocok dengan contoh Rasulullah SAW.
ada ittiba Rasul, mengikuti contoh Rasul. Bagaimana supaya ibadah haji kita itu sesuai dengan contoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka tentu kita pahami ilmunya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu dimanapun berada, sahabat-sahabat sekalian, izin saya share screen seperti biasa supaya memahami atau lebih mudah dipahami. Sekali lagi, insya Allah dari hari ini sampai beberapa pekan ke depan, kajian kita di setiap Senin, kajian fikih, spesial fikih akan membahas spesial lagi, yaitu fikih haji. Ya, nah, sekali lagi mudah-mudahan menjadi jalan Allah mengundang kita untuk berangkat ke Baitullah, untuk bisa berhaji ke Baitullah, untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, dan tentu mulai dari pahami ilmunya. Jadi hari ini baru bagian pertama tentang ketentuan dan fadilahnya. Ketentuan itu sebagaimana ketentuan dalam fikih, seminimalnya ada rukun, syarat, dan wajib, atau rukun, syarat, dan yang membatalkan. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tidak usah buru-buru karena berseri Bapak Ibu, nanti kita akan bisa dialog sesuai dengan materi yang saya sampaikan kesempatan hari ini, begitu ya. Baik, kita lanjutkan, kita mulai. Karena kita akan membahas tentang haji, apa itu haji? Ya, di dalam Al-Quran, kata haji juga disebut berulang, bahkan ada satu surat khusus di dalam Al-Quran, surat kedua-dua itu surat Al-Hajj, ya, yang artinya haji. Sehingga ibadah haji ini bukan ibadah yang sederhana, begitu ya. Nah, menurut bahasa kata haji itu diambil dari kata al-qasdu yang artinya bermaksud. Ya, sehingga orang yang melaksanakan haji itu untuk apa? Bermaksud. Bermaksud apa? Bermaksud untuk beribadah, begitu ya. Kata al-hajju bermakna al-qasdu, artinya bermaksud. Sedangkan menurut istilah fikih, haji adalah bermaksud. Kenapa ada kalimat bermaksud? Yaitu bermaksud memenuhi undangan Allah untuk berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan ibadah tertentu dengan niat yang ikhlas mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah, jadi ibadah tertentu di tempat tertentu. Ibadahnya apa? Ibadah haji. Nanti ada rukun syaratnya, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf dan seterusnya. Itu ibadah tertentu, ya. Dan tujuannya harus karena Allah. Barulah haji itu diterima ketika haji kita bertujuan karena Allah serta mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka pentingnya ilmu tentang berhaji, pentingnya ilmu tentang haji ini karena kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah pengertian haji. Jadi secara bahasa sekali lagi al-qasdu bermaksud atau bertujuan. Tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Memenuhi undangan Allah untuk berkunjung ke Baitullah. Ya, dengan melaksanakan ibadah tertentu di tempat tertentu. Nanti ada tempat-tempat dalam haji yang disebut dengan Masjidil Haram. Untuk tawaf sa'i ada tempat-tempat Mina, Arafah, Musdalifah. Semuanya itu dalam rangka kita melaksanakan taqarrub ilallah. Sebagaimana ibadah salat, ibadah puasa, haji juga bertujuan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, merupakan ibadatullah, ibadah kita kepada Allah, dan tentu harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti pelaksanaan haji adalah wukuf di padang Arafah, ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, haji dalam arti sempit sering diistilahkan dengan wukuf. Arti sempit, ya. Padahal haji itu bukan hanya wukuf saja. Tentu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tetapi inti dari haji itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi, Al-Hajjul Arafat. Imam Bukhari ya. Haji itu adalah wukuf di Arafat. Artinya sahnya haji ketika seseorang berwukuf di Arafah. Seorang yang sudah berada di Mekah puluhan tahun pun, wah dia sudah mukim di Mekah tuh sudah 20 tahun, wah pasti itu hajinya sudah kiai haji. Belum tentu. Selama dia belum pernah wukuf di Arafah, maka dia belum pernah haji, sekalipun tinggal di Mekah puluhan tahun. Ya.
Ada yang hanya karena berbisnis, hanya ada yang karena berniaga, hanya karena bekerja, tapi dia tidak menyengajakan, tidak melakukan maksud untuk memenuhi undangan Allah dengan melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah dan tempat-tempat tertentu di Arafah, Mina, Musdalifah, maka dia tidak termasuk sudah berhaji. Begitu ya. Kita mulai dari pengertian seperti itulah pengertian haji. Nah, saya berangkat dari fadilah dulu atau keutamaan haji. Apa sih keutamaannya? Kenapa kita setiap muslim ini memiliki kewajiban untuk berhaji minimal sekali dalam seumur hidup? Karena ini haji istimewa ya. Istimewanya haji tidak ada pada ibadah lain karena kewajibannya sekali saja dalam hidup kita. Kalau sholat kita 5 waktu dan tidak boleh kita tangguhkan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau puasa juga wajib setiap tahun, setiap bulan di tahun setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya. Maka itu pun berulang setiap ketemu dengan Ramadan, maka kita bertemu dengan kewajiban kita untuk berpuasa. Tetapi haji sekali seumur hidup. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan satu kali, kewajiban kita sudah gugur. Setiap ketemu bulan Dzulhijjah tidak ada kewajiban lagi, walaupun kita mampu secara fisik dan harta. Cukup satu kali. Maka yang satu kali ini kita tidak boleh gagal. Satu kali ini harus sukses, harus benar, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Gimana supaya benar, supaya sukses, supaya diterima? Tentu kita pelajari ilmunya, seperti apa Rasulullah mencontohkan haji itu bagi kita. Kita mulai dari keutamaan dulu. Mudah-mudahan jadi motivasi Bapak Ibu kita melaksanakan ibadah haji ya. Umroh dan haji ya, karena nanti haji itu akan terkait ya dengan umroh di dalamnya. Keutamaan yang pertama adalah diampuni dosanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajjul Mabrur, orang yang berhaji, fala rofasa wala fusuko, lalu dia tidak melakukan rofas, tidak fusuk, ya nanti dalam larangan ihram ada yang disebut dengan rofas, fusuk, jidal. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 197. Faman farada fihin al-hajja fala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Siapa yang dia melaksanakan ibadah haji maka tidak boleh dia berbuat rofas, berkata-kata kotor, meminang, menikahkan, berhubungan suami istri itu rofas ya. Wala fusuko, berbuat fusuk. Fusuk itu berbuat buruk durhaka yang dalam pelaksanaan umroh itu atau haji dalam berikhram itu ada disebut dengan larangan ihram berupa tidak memakai wangian, tidak mengunting rambut, memotong kuku, mengelupaskan itu bagian dari keburukan-keburukan yang harus dihindari begitu ya. Maka disebut dengan fusuk dan ropas. Ropas itu dan jidal. Jidal itu bertengkar, berdebat begitu. Nah, siapa yang tidak ropas, tidak pusuk, kemudian dia kembali setelah haji, gitu ya, kayaumin waladathu ummuhu, kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan seorang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya, sepulang haji ini tanpa dosa. Maka kita bercita-cita berhaji. Kenapa? Mudah-mudahan dengan haji itu Allah berkenan menghapus segala dosa kita dalam seusia kita. Ya, sepanjang hayat kita, Allah ampuni dosa kita sampai kita berhaji, karena ada jaminan dari Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kayaumin waladatuhum, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir? Maka dia lahir dalam keadaan bersih, tanpa membawa dosa, tanpa membawa keburukan. Begitu ya, bukan jadi pulang haji itu jadi pada botak, kemudian pada sampai ngedot lagi, bukan ya, tetapi sepulang haji maka orang yang pulang haji dia dalam keadaan bersih tanpa membawa dosa, nol lagi dosanya. Masya Allah ya, setelah dosa dinolkan kemudian kita membiasakan diri beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka kemudian kita isi justru setelah dosa nol amal meningkat. Itulah pantas Rasulullah SAW menyampaikan balasannya adalah surga. Ya, yang kedua, kita masuk ke yang kedua, mendapatkan pahala surga dalam orang yang berhaji ini. Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, Al-Hajjul Mabrur
laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau kita ingin meraih surga, tentu sangat banyak jalan menuju surga. Tapi salah satunya yang membukakan pintu surga yang cepat bagi kita, itu adalah berhaji. Oleh jadi kalau kita evaluasi ibadah kita, sholat kita belum khusyuk, puasa kita belum sungguh-sungguh, sedekah kita masih sedikit, amal soleh kita masih kurang. Semoga dengan berhaji membuka pintu surga Allah bagi kita. Hajjul mabrur, laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Yang ketiga, keutamaannya adalah biaya yang dikeluarkan sama dengan fisabilillah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kemudian kita harus mengeluarkan biaya ya, yang bahasa di Indonesia disebut dengan ONH. Sekarang ganti namanya, saya lupa ya. Biaya pelaksanaan haji BPI. BPI kalau tidak salah, BPHI gitu ya. Biaya pelaksanaan haji Indonesia kalau tidak salah ya, saya lupa nama istilahnya. Tapi kan dulu sebelumnya diistilahkan dengan ONH. Nah, jangan khawatir dengan mengeluarkan ONH yang kemudian juga jadi banyak berubah menjadi OHM ya. ONH kan ongkos naik haji, jadi OHN ongkos haji naik karena tiap tahun naik ya. Tiap tahun naik ya, dari harga kemudian dulu 20 jadi 30, 40, jadi 65 gitu ya. Sekarang lebih lagi. Nah, tetapi Allah menjamin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmuzi, Rasulullah bersabda bahwa orang yang mengeluarkan biaya untuk haji itu sama dengan fisabilillah. Artinya fisabilillah itu setiap rupiah, setiap dolar, setiap real yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji diganti oleh Allah dengan gantian yang lebih besar, yang lebih banyak. Sebagaimana sabda hadis ini yang silakan Bapak Ibu kita baca ya, Rasulullah bersabda, pembiayaan dalam perjalanan haji bagaikan pembiayaan di jalan Allah. 1 dirham diganjar dengan 700 dirham. Ya, 1 dirham, dirham ini hitungan uang perak gitu ya, ada dinar, ada dirham. 1 dirham itu diganjar 700. Berapa dirham kita ya, dari Indonesia puluhan juta. Kalau didirhamkan berarti mungkin juga ratusan dirham gitu ya, beratnya ratusan gram dirham. Maka itu diganti kepada 700 kali lipat. Masya Allah ya. Ini jaminan dari Allah bahwa orang yang mengeluarkan biaya untuk haji sama dengan fisabilillah, dan orang yang mengeluarkan biaya untuk haji itu Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Yang keempat, keutamaannya adalah, oh ini ada hadis yang menguatkan dari yang ketiga tadi bahwa haji itu merupakan biaya fisabilillah. Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfil kiru habasal hadid. Ikutilah umroh itu kepada haji. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu yang mendengar, yang menyimak ini ada yang pernah umroh. Jika tidak cukup umroh, niatkan untuk berhaji. Yang belum umroh, niatkan juga untuk umroh dan niatkan untuk haji. Yang sudah umroh, niatkan untuk berhaji. Tabi'u, kata Rasulullah, ikutkanlah ya, haji itu dengan umroh. Fa innahuma, karena keduanya yanfianil faqra, baik haji maupun umroh, yanfianil faqra akan menghilangkan kefakiran, wadunub dan menghilangkan dosa. Kama yanfil kiru habatsal hadid, sebagaimana pembakar itu menghilangkan karat pada besi, ya bakaran itu menghilangkan karat pada besi, wadzahab wal fiddah, atau pada dihab atau dahab ya, emas dan perak. Ya bahasa kita disepuh ya, disepuh itu maksudnya dibakar. Dengan dibakar itu besi hilang karatnya, emas perak juga melakukan proses pembakaran untuk kemudian menjadi sangat bersih begitu. Walaysa lil hajjil mabrur thawabun ilal jannah, dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ini menguatkan hadis yang tadi sebelumnya, yang kedua, bahwa ajur mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Baik, kemudian yang keempat,
orang yang berhaji akan mendapatkan pahala jihad. Ya, dan ini berlaku tidak hanya laki-laki. Dalam berjihad, peperangan, Rasulullah memprioritaskan laki-laki tentunya, ya. Maka ada yang boleh tidak ikut berperang. Satu, para wanita. Dua, orang yang ujur, yang tua. Tiga, seorang anak-anak itu tidak wajib perang. Nah, tetapi para wanita pun bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad, berperang, itu dengan berhaji. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiallahu anha, dia berkata, kami berpendapat atau kami memandang bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami tidak boleh berjihad? Ya, ketika para sahabat ada yang berjihad, berperang, para wanita diwakili oleh Aisyah radhiallahu anha itu merasa iri. Kalau laki-laki berjihad, lalu kami para wanita apakah bisa juga ikut berjihad? Maka Rasulullah menjelaskan, jihad bagi para wanita adalah berhaji. Al-hajju jihadun nisa. Haji itu adalah jihadnya para wanita. Masya Allah ya. Berjihad dengan harta, waktu, tenaga untuk berhaji. Bahkan waktu pun panjang untuk menunggu bertahun-tahun sehingga dapat kuota bisa berangkat. Maka itu bagian dari jihad. Jadi haji adalah jihadnya para wanita, termasuk tentunya laki-laki di sini ya. Hanya spesifik dalam hadis ini para wanita sehingga memiliki kedudukan yang sama sebagaimana laki-laki mendapatkan pahala di dalamnya. Nah ini hadis yang tadi, maaf ya saya perkuat ya. Ya Rasulullah, narol jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu amal yang afdal. Apala nujahidu. Apakah berarti kami juga harus berjihad? Rasulullah tidak. Lakina Abdullah jihad hajjul mabrur. Tetapi jihad yang utama adalah haji mabrur. Ini maknanya dua, sekali lagi bahwa jihad berlaku juga bagi wanita ketika berhaji. Yang kedua, semua orang yang berangkat haji itu bernilai jihad fisabilillah. Ini tidak dibatasi para wanita, tapi laki-laki maupun wanita kalau berjihad, maaf, kalau berhaji, maka dia mendapatkan pahala jihad. Sejak mulai berangkat sampai pulang, itu ada pahala jihad di dalamnya. Masya Allah ya. Jadi kita bayangkan nih saudara-saudara kita yang berhaji, yang kemarin berangkat, ada yang dari tanggal 3. Teman-teman kita di KBIH Darut Tauhid Jakarta sudah berangkat dari tanggal 5 kemarin ya, dan akan pulang nanti setelah haji di bulan Juni nanti. Berarti sekitar 40 harian yang reguler. Nanti haji khusus seperti MQ Travel akan berangkat di pekan depan tanggal 17, itu kurang lebih 25 hari sampai 26 hari untuk haji. Maka sepanjang 25 hari itu maka aliran pahala jihad didapatkan. Artinya orang yang jihad berbeda nilai pahalanya dengan orang yang biasa saja tidak berjihad. Berbeda nilainya gitu ya. Kemudian, nah karena juga dapat pahala jihad, sehingga jika seorang jemaah haji dia wafat dalam keadaan berhaji, dia meninggal sementara dia dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, maka dia termasuk kepada orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat dalam perjalanan haji, maka ia seperti orang yang wafat di jalan Allah. Ya, bagaimana tidak? Dia sedang beribadah dan wafat dalam keadaan ibadah. Nah, bahkan wafatnya lebih berbahagia lagi gitu ya, ketika wafatnya dalam keadaan sedang sholat, atau wafatnya sedang itikaf di Masjidil Haram, sedang sujud di Masjid Nabawi. Masya Allah, itu kematian yang kita cita-citakan ya. Maka itu termasuk kepada orang yang mati syahid, disolatkan oleh jutaan jemaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi seperti kita lihat di gambar ini. Dan yang keenam, sebagai tamu Allah. Masih banyak keutamaannya, salah satunya juga sebagai tamu Allah ya. Disebut juga aduyufullah atau aduyufur rahman. Orang yang berhaji dan umrah adalah tamu Allah. Apabila dia meminta, Allah Rasul bersabda, apabila dia meminta maka dia diberi, apabila dia berdoa maka dia dikabulkan. Jadi kalau Bapak Ibu diundang, layaknya kita tamu gitu ya. Misalkan saya diundang nih oleh Agim untuk datang ke rumahnya. Nah, maka layaknya sebagai tamu kita harus jadi tamu yang baik.
Dan kalau tamunya tamu baik, tentu saja tuan rumah akan menjamu tamu itu dengan baik. Kan begitu ya. Saya bertamu kepada Bapak Ibu, diundang, lalu saya tidak sebagai tamu yang baik, sudah datang, tidak permisi masuk rumah, pakai sepatu, tidak dibuka, sepatu naik ke atas kursi. Nah, tentu ibu sebagai tuan rumah, bapak sebagai tuan rumah tidak senang dengan tamu demikian, ya. Tapi kalau tamu itu baik, sopan, tidak mengganggu, tidak teriak-teriak, maka apalagi datang dengan bawa oleh-oleh. Nah, tuan rumah tentu akan senang. Bahkan terbuka pintu kapan saja mau datang ke tempat ini. Itulah tamu Allah. Bapak Ibu yang baik, masih banyak sebenarnya beberapa keutamaan dari haji, tapi saya batasi karena waktu kita. Masuk kepada syarat. Jadi dalam hukum fikih, baik itu dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, termasuk dalam haji, paling tidak memenuhi ada yang disebut dengan ketentuan syarat, ketentuan wajib, dan ketentuan rukun, ya. Jadi ada syarat, ada rukun, dan ada wajib. Dalam haji ada syarat sah haji, ada rukun haji, dan wajib haji. Begitu ya. Kita mulai dari syarat. Syarat, apa yang dia maksud dengan syarat? Syarat adalah apabila jadi sesuatu atau ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka gugur kewajibannya. Dalam haji, kalau tidak terpenuhi ketentuan syaratnya, maka tidak masuk syarat haji. Artinya gugur kewajiban haji. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak usah berhaji. Karena syarat juga tidak terpenuhi, ya. Ibu mau daftar sebagai anak TK, oh tidak memenuhi syarat, Bu. Kenapa? Terlalu tua jadi anak TK, ya. Anak TK ditentukan usianya misalkan dari usia TK 4 sampai 6 tahun atau misalkan 5 sampai 7 tahun. Nah, ketika usianya 9 tahun nggak bisa, apalagi 91 tahun gitu ya, ya nggak bisa, ya tidak memenuhi syaratnya. Apa saja syarat haji? Satu, Islam. Jadi bagi yang non-muslim, bukan seorang muslim, maka tidak memenuhi syarat. Walaupun dia mampu di jalannya, walaupun fisiknya sehat, uang ada, beli tiketnya ada, penginapan ada, dia bisa daftar. Tetapi kalau non-muslim nggak ada kewajiban buat mereka. Ini sebagaimana kewajiban sholat, puasa berlaku hanya bagi seorang muslim. Bahkan seruannya mereka orang yang beriman saja. Tidak semua orang muslim juga terpanggil. Ya, tapi ini adalah syarat kewajiban. Satu, Islam. Dua, balik atau dewasa. Ya, bagaimana kalau anak-anak berhaji? Ya, secara hukum dia belum punya kewajiban. Sebagaimana anak-anak belajar salat baru sebagai pembelajaran, tidak wajib. Tapi kalau mau berangkat silakan. Nah, di Indonesia dibatasi minimalnya usia 12 tahun. Boleh mendaftar haji, gitu kan. Kalau 12 tahun daftar, berangkatnya 10 tahun ke depan, nanti berangkat sudah usia 22 tahun. Ya, apalagi kalau wanita mungkin 12 tahun sudah pada balik, ya laki-laki ada yang sudah balik, ada yang belum. Nah, mungkin laki-laki ya di usia mayoritasnya 14 atau 15 tahun misalkan, tetapi tetap kan daftar berangkat hari ini rata-rata kalau haji reguler bisa 20 tahun. Kalau haji khusus seperti MQ Travel dan beberapa haji khusus, aturan pemerintahnya ya kuotanya kurang lebih di antara 6 atau 7 tahun. Maka tentu disesuaikan. Tapi secara syarat adalah harus sudah dewasa atau balik. Bagaimana ada kita lihat di YouTube, lihat di tayangan, ada itu anak kecil ikutan haji. Ada bayi bahkan dibawa haji oleh orang tuanya, tentu orang Arab begitu ya. Kalau Indonesia nggak bisa. Maka hukumnya dia belum berhaji. Ketika dia sudah balik, dia tetap kena kewajiban. Yang ketiga, berakal sehat atau akil. Karena kalau orang gila tidak berakal ya sulit gimana ya, dia tentu tidak akan bisa membedakan mana Masjidil Haram mana bukan, di mana dia tawaf sa'i, kapan dia wukuf, karena juga dia tidak berakal. Tentu ini menjadi syarat juga. Yang keempat, merdeka atau bukan budak, ya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, artinya semua orang yang memenuhi syaratnya bisa melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima adalah istita'ah atau mampu. Nah, satu keistimewaan juga ibadah haji dari yang lain adalah ada syarat istita'ah. Artinya ketika Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian sampai wafat tidak melaksanakan ibadah haji,
bisa jadi tidak berdosa. Walaupun itu wajib. Kenapa? Ketika ada syarat yang nggak kita penuhi. Ya, kenapa? Salah satu syaratnya adalah mampu. Mampu itu mampu P tadi, 3P. Fase, fisik, pesan. Ya, mampu biayanya, sehat fisiknya, mampu ilmunya. Kalau kemudian tidak sanggup ongkosnya, berarti tidak istiqoah. Sampai wafat bagaimana? Selama Bapak Ibu berniat haji. Dan tidak berangkat haji bukan karena tidak mau. Apalagi yang punya iman, semuanya pasti mau. Tapi karena belum mampu secara biaya, maka menjadi rukhsah, keringanan. Kewajibannya tidak gugur, tapi dengan rukhsah itu tidak berdosa ketika melaksanakan kewajiban. Demikian ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya istilah ini. Baik, masuk kepada rukun. Ya, yang kedua, ketentuan fikih yang kedua di dalam haji adanya rukun. Rukun haji adalah tidak sah haji seseorang kecuali dengan melaksanakan rukun. Artinya ketentuan yang apabila tidak terpenuhi maka batal hajinya. Ya, jadi kalau satu saja di antara poin-poin berikut ini tidak terpenuhi maka hajinya tidak sah. Ya, nah memang saya mendapatkan beberapa literatur yang berbeda misalkan tentang rukun ini. Ada yang memang rukun yang sangat rukun, ada yang rukun berbeda pendapat, gitu ya. Tapi kita ambil tentu yang paling menenteramkan, yang paling sempurna supaya ibadah kita juga sempurna. Satu, niat ihram atau niat. Ini sepakat semua ulama bahwa haji itu diawali dengan niat, ya. Niat itu disertai dengan ihram. Ketika seorang akan berhaji, diawali dengan dia membaca labbaik Allahumma hajjan, maka saat membaca niat itu dia dalam keadaan berpakaian ihram. Nanti akan kita bahas tentang pakaian ihramnya secara detail di sesi-sesi berikutnya. Karena kita seri, ya, hari ini baru bicara ketentuan saja. Yang kedua, wukuf di Arafah. Rukun kedua adalah wukuf. Wukuf tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahkan semua bersepakat inilah amal yang paling utama di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Nanti Bapak Ibu, kita yang tidak berhaji, kita bisa menyaksikan live, misalkan wukuf Arafah nanti, dan bisa kita saksikan walaupun tidak hadir di sana, banyak kendaraan yang masuk di Arafah, ambulan-ambulan mengangkut jemaah yang sakit. Jadi misalkan dia di Indonesianya sehat, nyampe ke sana sakit, saat sedang wukuf, sakitnya lebih parah sampai dia diinfus, gitu ya. Nah, nanti ambulan itu dengan impusannya, dengan jemaahnya masuk ke Arafah di hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun hanya 1-2 jam di Arafahnya, 1-2 jam wukufnya, maka sah hajinya. Dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sadarkan diri tapi tidak berdaya, hanya terbaring di ambulan, selama dia sempat pada tanggal 9 masuk ke Arafah, maka dikatakan sah hajinya karena pernah wukuf. Ini saking pentingnya wukuf ini dalam rangkaian ibadah haji. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah juga merupakan bagian dari ibadah yang penting dalam haji. Walaupun para ulama juga menganjurkan boleh diakhirkan. Artinya afdolnya tanggal 10, tapi tidak memungkinkan tanggal 10, boleh di tanggal 11, 12, 13, atau tanggal berapapun sebelum selesai melaksanakan atau meninggalkan tanah suci, ya. Tentu karena bagian dari rukun tidak boleh ditinggalkan begitu dan tidak bisa diganti. Yang keempat, sa'i ini ada perbedaan pendapat. Mayoritas mengatakan ada sa'i di dalam haji, tapi seperti ada satu mazhab yang mazhab Hambali kalau tidak salah tidak ada sa'i pada tawaf ifadah. Artinya juga itu membolehkan. Bahkan ada yang rukunnya hanya sekedar ini apa ihram dan wukuf saja, seperti mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 6, dan ini mazhab diambil oleh mayoritas Indonesia, ya. Ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Ya, nah, juga ada yang tidak mensyaratkan tertib seperti di dalam mazhabnya yang lain, begitu ya. Mazhab Maliki misalkan tidak ada tertib, jadi boleh bertukar, boleh ifadah dulu, kemudian apa boleh ifadah dulu, kemudian nanti lontar jumroh atau sebaliknya, begitu. Nah,
Ini 6 menjadi ketentuan. Bapak Ibu mungkin tidak paham sedetail tidak apa-apa. Kita pahami ketentuan terlebih dahulu ya. Nanti secara berseri sekali lagi saya akan bahas poin per poin dari pelaksanaan haji ini. Semoga menjadi bekal ilmu bagi kita. Ketentuan ketiga adalah wajib ya. Wajib adalah ketentuan yang apabila ditinggalkan salah satunya maka hajinya tetap sah namun harus membayar denda atau dam. Jadi diganti kekurangan sempurna. Jadi ada ketidaksempurnaan atau ada hal-hal yang harusnya ditinggalkan tapi dia tidak. Harusnya dilakukan tapi tidak sempat melakukan. Maka hajinya tetap sah, tidak mesti diulang tapi membayar dam. Apa saja? Satu, berihram dari mikot. Ya, baik mikot haji maupun mikot umroh. Nanti pekan depan kita bahas tentang 3 jenis haji ya. Ada yang hajinya umroh dulu kemudian haji, ada umroh dan hajinya berbarengan, ada haji dulu kemudian umroh. Nanti kita bahas pekan depan. Nah, baik dalam haji maupun dalam umroh ditentukan mikotnya. Baik mengambil haji ifrad, kiron maupun tamatu yang kita bahas pekan depan, itu ada ketentuan mikot. Mikot itu adalah batas baik waktu maupun tempat. Nah, seseorang yang misalkan bermikot tapi tidak di tempat mikot, dia berniat haji tapi tidak di tempat niat, dia berniat umroh tapi tidak di tempat niat yang disebutkan Rasul, maka hajinya tetap sah tapi harus bayar dam. Seorang yang umroh, umrohnya sah tapi harus membayar dam. Yang kedua, eh, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Jadi bagaimana kalau wukufnya sebentar, belum sampai terbenam? Karena tadi ketentuan yang kebutuhan lain-lainnya, hajinya sah walaupun ini sebentar tidak sampai maghrib, maka dia tetap sah hanya membayar dam. Yang ketiga, menginap di Musdalifah. Walaupun ini ada fatwa baru ya, kemarin saya ikut sertifikasi haji, para ulama Saudi juga ada istilah dengan eh, mabit murur ya. Murur itu artinya tidak tinggal tapi hanya lewat saja, itu pun boleh. Artinya tidak menginap, hanya duduk di bis, lewat, kemudian lewat tengah malam langsung ke Mina atau ada yang langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ya, itu artinya murur, tidak menginap. Bahkan di hari tasyrik ada juga yang mengambil program murur ya, karena penginapannya tidak jauh dari Mina, di Mekahnya, maka ke Minanya hanya untuk lontar jumroh atau ke Minanya tinggal di Mina beberapa waktu, beberapa jam saja. Setelah lontar jumroh selesai maka mereka kembali ke penginapannya di Mekah misalkan, dan itu sudah diambil menjadi fatwa dari pemerintah Saudi, termasuk juga dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi pada kondisi tertentu, terutama yang sakit, yang uzur, itu dibolehkan untuk menginap hanya tidak di Musdalifah, tetapi murur. Artinya murur itu melintas, tidak menginap, tapi tinggal sebentar sampai waktu tertentu, kemudian meninggalkan kembali Musdalifah. Yang keempat, menginap di Mina pada malam tasyrik yang tadi saya sampaikan. Di malam-malam tasyrik, nanti kita bahas malam tasyrik itu apa. Tapi singkatnya adalah malam ke-11, 12, 13, di mana para jemaah itu secara ketentuan masuk wajib. Ya, sebagian ulama sekarang mengatakan sunnah saja, ini jadi ada perbedaan memang. Tapi selama memungkinkan sebaiknya kita menginap, ya bagi yang uzur, yang sakit itu ada tadi dengan cara murur, gitu ya. Kemudian melempar jumroh itu termasuk wajib dalam haji dan boleh diwakilkan. Artinya kalau tidak bisa melempar bagaimana? Karena tua, karena sakit, bisa dibadal atau diganti oleh yang lain. Ya, melempar jumroh. Dan yang keenam itu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika akan meninggalkan tanah suci. Seorang jamaah haji akan pulang ke tanah air, dia melaksanakan. Nah, ketentuan terakhir Bapak Ibu, sebelum saya buka dialog ya, masih 10 menit lagi, ada yang membatalkan. Jadi kalau tadi tidak membatalkan tetapi harus membayar dam. Tapi ada yang benar-benar membatalkan hajinya. Sekalipun dia sudah berangkat gitu ya. Dari tanah airnya sudah berangkat tapi jadi batal. Ketika meninggalkan salah satu rukun. Jadi yang rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang wajib boleh ditinggalkan, diganti dengan dam. Kalau yang rukun tidak boleh. Ya, apa yang rukun yang tadi 6, ihram, wukuf,
tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, artinya salah satunya ditinggalkan. Dia haji tapi dia tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Dia haji tapi tidak tawaf ifadah, maka batal hajinya. Ngulang lagi, daftar lagi tahun depan, gitu ya. Dan berangkatnya bisa sekian tahun lagi. Makanya nggak boleh gagal karena sekali-kalinya. Yang kedua, meninggalkan wajib haji, maka konsekuensinya membayar dam. Kalau tidak membayar dam, maka hajinya jadi batal. Ya, nah, nanti bab dam itu juga kita bahas lebih detail ya, denda dalam haji. Ya, kemudian yang ketiga bercampur suami istri sebelum ta'alul sani. Ya, jadi ada istilah ta'alul awal, ta'alul sani nanti dalam haji. Ta'alul awal adalah ta'alul yang pertama setelah melaksanakan tawaf ifadah atau jumrah aqabah. Ta'alul sani adalah setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji. Ta'alul sani tidak ada pengguntingan, tetapi bolehnya seorang suami istri berhubungan kembali. Tetapi ketika belum ta'alul sani, maka tidak boleh. Ya, harus membayar dam karena dia melakukan pelanggaran. Selain harus membayar dam, harus ngulang hajinya ketika dia belum ta'alul sani, tapi sudah bercampur suami istri. Nah, demikian Bapak Ibu sampai sini dulu ya. Oh ya, yang terakhir, dirinya membatalkan haji. Ya, udah berangkat ke sana, nggak jadi ternyata panas dan banyak orang lagi. Nggak jadi, dia membatalkan sendiri ya. Padahal hajinya aja belum. Nah, ya, maka tidak jadi ya. Nah, lain halnya kita dapat berita kemarin, misalnya ada seorang yang masih di pesawat itu sudah wafat ya. Apakah hajinya diterima secara rukun syarat dia tidak memenuhi, dia belum melaksanakan, tetapi secara niat sudah sampai insya Allah. Itu ya, beda dengan orang yang sudah sampai sana, tapi kemudian dibatalkan, dia tidak jadi haji ya. Maka kembali pentingnya juga niat dalam setiap amal kita. Demikian Bapak Ibu, kita bersambung di pertemuan berikutnya, pekan depan atau pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi seri-seri tentang haji. Baru hari ini ketentuan haji ada yang disebut dengan wajib, kemudian rukun dan wajib, rukun dan syarat ya serta hal membatalkan, kemudian juga keutamaannya. Baru itu yang kita bahas ya. Jadi insya Allah masih banyak pertemuan yang kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk membahas haji ini. Baik, kita langsung ke berbagai pertanyaan. Oke, dari Ibu Kristiana di Zoom ya. Saya bacakan dulu yang di Zoom, Ibu Kristiana. Assalamualaikum Ustaz, izin meski ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, apakah ibadah haji atau wukuf hanya dapat dilaksanakan pada bulan Zulhijjah saja? Benar, Bu. Jadi haji itu ashur ma'lum